Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa dan siswi Madrasah Negeri 3 Kota Bekasi, khususnya kelas 7, salam jumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Sunda. Nah, pada video kali ini Bapak akan menerangkan satu materi yang berada di bab 1, yaitu mengenai paguneman jeung kecap sulur atau paguneman dan kecap sulur. Nah, untuk kelas 7, silakan kalian juga bisa sambil membuka LKS Bahasa Sunda di rumah masing-masing dan mari kita belajar bersama mengenai materi pertama ini. Ya. Oke, Bapak harap kalian bisa menyimak dan memperhatikan setiap apa yang Bapak sampaikan di dalam video materi ini. Baik, sebelum itu Bapak akan membacakan kompetensi dasar pada materi bab 1 Bahasa Sunda, yaitu 3.1, memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam paguneman tentang menyapa, kemudian memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian 4.1, menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang bisa kalian baca pada LKS halaman 2. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sambil kalian membuka LKS Bahasa Sunda, mari kita memulai kegiatan pembelajaran Bahasa Sunda. Oke, kita akan mulai dengan slide sound-nya, paguneman jeung kecap sulur. Nah, sekarang kita akan membahas paguneman. Apa itu paguneman? Paguneman teh nyaeta kagiatan nyarita dua arah nu dilakukeun ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikir, kahayang, luyu jeung tujuan nu dicaritakeunana. Jadi paguneman itu adalah kegiatan dua orang, gitu ya. Jadi kalau satu orang itu tidak disebut paguneman. Atau dalam bahasa Indonesianya, paguneman itu adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang, ya, minimal dua orang. Itu untuk mengungkapkan rasa, pikiran, kahayang atau kemauan, kemudian ide, kemudian tujuan, ya, di dalam cerita atau di dalam percakapan tersebut. Jadi ada topik, ada judul yang dibicarakan. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur paguneman. Kalian bisa lihat di LKS halaman 3 ya. Unsur-unsur paguneman itu ada 3. Yang pertama, aya panyatur. Jalma nu nyarita atawa dina bahasa Indonesia masuk disebut pembicara. Yang pertama ada pembicara, ya. Kemudian yang kedua aya batur carita. Artinya ada teman untuk bercerita. Yang ketiga aya jejerna. Aya jejerna. Nyaeta pokok pikiran nu aya dina cacaritaan atau paguneman atau bisa disebut subjek obrolan. Nah, itu adalah unsur-unsur dari paguneman ya.
Jadi ada 3. Yang pertama aya panatur atau ada yang berbicara. Kemudian yang kedua aya batur carita atau ada orang yang diajak berbicara. Kemudian yang ketiga aya jejerna atau ada topik yang dibicarakan gitu ya. Apakah topiknya itu berangkat sekolah, mengerjakan tugas, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Jadi ada 3 unsur dari paguneman. Nah, sedikit Bapak memberikan tips kepada kalian. Di sini bisa kalian lihat ada katanya eta. Nah, e-nya ini di atasnya ada tanda petik gitu ya. Nah, apabila dalam bahasa Sunda ada huruf e, kemudian di atasnya ada tanda petik, berarti dibacanya itu e jelas. Jadi bukan e gitu ya. Nya eta, e-nya itu jelas. Nah, tapi kalau tidak ada tanda petik di atasnya, contohnya adalah ini jejerna, jadi dibacanya jejerna, bukan jejerna ya, karena e-nya itu di atasnya tidak ada tanda petik. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian aturan-aturan dina paguneman. Anu kahiji nyaeta kudu apal kana maksud nu dicaritakeun. Anu kadua kudu sabar dina nyanghanepan nu nyarita. Anu katilu ngajenan unggal pamadegan nu diasongkeun ku batur atau menghargai. Kemudian yang keempat jujur someah ulah no gencang mere kesempatan nyarita nulian. Nah, jadi aturan dina paguneman, aturan di dalam percakapan. Yang pertama harus apal. Ya. Apal apa? Apal kepada maksud yang akan diceritakan. Yang kedua harus sabar, ya. Harus sabar dalam menghadapi orang yang bercerita. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan setiap ide. Jadi kita harus menghargai setiap orang yang berbicara, jangan memotong pembicaraan, itu ya. Nah, kemudian yang keempat, jujur, somea, jujur ya, sopan, kemudian jangan petantang petenteng lah gitu. Itu adalah 4 aturan dina paguneman. Itu ya. Kemudian rupa-rupa paguneman. Anu kahiji nyaeta monolog. Monolog nyaeta anu ditepikeun ku saurang palaku. Anu kadua dialog nyaeta paguneman anu ditepikeun ku leuwih ti saurang. Anu katilu prolog nyaeta paguneman anu ditepikeun di bagian bubuka. Anu kaopat epilog nyaeta paguneman nu ditepikeun di akhir caritana. Rupa-rupa paguneman, macam-macam percakapan itu ada 4. Yang pertama monolog, yaitu percakapan yang disampaikan oleh hanya satu orang. Jadi seolah-olah dia berbicara, bercakap-cakap, ngobrol, tapi disampaikan oleh satu orang. Yang kedua dialog, yaitu percakapan yang disampaikan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga prolog, yaitu percakapan yang disampaikan di bagian pembukaan. Kemudian yang keempat epilog, yaitu percakapan yang disampaikan di bagian akhir cerita. Ya, itu adalah jenis-jenis paguneman atau rupa-rupa paguneman. Kalian bisa baca di LKS ya. Nah, itu. Kemudian hal-hal anu kudu diperhatikan dina paguneman. Anu kahiji baca heula dina jero hate sing gemet meh kacangkem eusi eta paguneman. Anu kadua perhatikan tanda-tanda baca nu aya dina teks paguneman. Anu
katilu bacakeun make lentong nu merenah luyu jeung tanda baca nu aya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam sebuah percakapan. Yang pertama, kalian harus baca dulu di dalam hati ya isi dari percakapan itu. Kemudian yang kedua, kalian harus memperhatikan tanda-tanda baca yang ada di dalam teks percakapan. Ya, jadi jangan nerabas terus. Harus ada bagaimana kalau tanda titik berhenti, tanda koma itu lanjut, gitu ya. Kemudian kalian harus membacakan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang terdengar. Jadi jangan malu-malu kalau membacakan sebuah percakapan. Nah, itu adalah 3 hal yang harus diperhatikan, anu kudu diperhatikan dina pagunuman. Nah, ini ya, Bapak tips lagi nih. Bapak mengulangi tips yang tadi, yaitu bahwa apabila dalam bahasa Sunda ada kata atau teks, contohnya huruf E, tapi di atasnya ada tanda petik, yaitu dibacanya E-nya jelas. Seperti ini, kita lihat HT ya, jadi dibaca HT bukan HT. Ya, kemudian beda dengan yang ini, kata gemet, dibacanya gemet bukan gemet. Kenapa? Karena E-nya itu tidak ada tanda petiknya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ini, perhatikan ada E dan U, itu bunyinya perhatikan. Ya. Perhatikan, cara bacanya gitu. Jadi jangan perhatikeun, jangan gitu, tapi perhatikan. Nah, itu ya. Ya, kita lanjut. Ciri-ciri paguneman anu hade. Anu kahiji nyaeta aya pagunemanana. Anu kadua palakuna leuwih ti saurang. Anu katilu make kalimah langsung. Anu kaopat dina maca pagunemanana kudu hade lengkap. Anu kalima pasemon anu daria raut muka atau wajah yang serius. Anu kagenep lapal anu jelas. Anu katujuh volume suara kudu tegas. Ya, itu adalah ciri-ciri percakapan. Yang pertama, ada yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, pelakunya, aktornya itu lebih dari 1 orang. Jadi nanti kalau kalian mendapat tugas membuat pagunuman, itu harusnya dilakukan oleh 2 orang minimal. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Ya, layaknya seperti skrip film gitu ya. Kalimat langsung kan biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Gitu. Kemudian yang keempat, di dalam membaca percakapan, sebuah teks percakapan itu harus nyaring suaranya supaya bisa terdengar oleh yang lawan bicara. Anu kalima, pasemon anu daria. Jadi raut mukanya harus serius seperti yang ada di teks itu. Ya, jadi jangan sambil tertawa. Kemudian yang keenam, lapalnya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian yang ketujuh, volume suaranya itu pun harus jelas, terdengar gitu ya. Jadi jangan seperti orang berbisik gitu. Kemudian contoh paguneman 2 orang itu kalian bisa baca di LKS halaman 4. Coba kita buka. Ayo kita buka LKS-nya. Kita lihat halaman 4, ada contoh paguneman 2 orang yang berjudul Ameng ka Sakola SD. Ameng bukan ameng ya. Kenapa bukan ameng? Karena E-nya itu di atasnya tidak ada tanda petiknya. Jadi huruf E-nya itu berubah bunyinya menjadi E. Jadi ameng dibacanya, bukan ameng. Kelas yang lain ada yang baca ameng, itu tidak tepat ya. Jadi bacanya
ameng ke sekolah atau main ke sekolah SD. Bapak bacakan setengah aja ya. Andi, assalamualaikum, kumaha damang bu guru, waalaikumsalam, gening budi. Nah itu dibacanya jelas kan nya gitu, bukan tapi Alhamdulillah damang jang, kumaha sawangsulna. Andi, alhamdulillah bu, aya hibar panglunga kisadayana. Bu guru, nya syukur atuh ari sararehat mah di mana ayeuna sekolah teh dan seterusnya. Itu kalian bisa pahami dan bisa berlatih untuk membaca paguneman dua orang ini. Contohnya ada di LKS ya. Halaman 4 ada, halaman 5 juga ada. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke kecap sulur. Apa itu kecap sulur? Ya. Apa itu kecap sulur? Kecap sulur atau kecap gaganti ngaran atau barang dalam bahasa Indonesia disebut pronomina. Nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti nyuluran kecap barang. Kecap sulur itu kecap ganti ya, atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Itu kata ganti itu banyak macamnya. Yang pertama kata ganti orang pertama, kecap gaganti jalma kahiji tunggal. Contohnya kuring. Ya, kita lihat sambil lihat ini ya, sambil lihat layar. Contohnya kuring, kurang, kami, dieu, sorangan, abdi, sim kuring, pula, aing. Itu kata ganti orang pertama tunggal. Aku, saya, kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian kata ganti orang pertama jamak atau lebih dari satu, contohnya kuring sarerea. Ya. Jadi kalau tunggalnya kuring, kalau banyaknya kuring sarerea. Abdi sadayana, kalau tunggalnya abdi saja. Kalau jamaknya abdi sadayana, gitu ya. Kemudian kecap gaganti jalma kedua tunggal, contohnya maneh, hidup, didinya, anjeun, silaing, sia, kurang. Kata ganti orang kedua tunggal, maneh ya, hidup, didinya, anjeun. Kalau bahasa Indonesianya kamu. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, contohnya maraneh, kalian semua. Hidup sarerea aranjeun. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Nah, di sini ya, maneh jadi maraneh, hidup jadi hidup sarerea. Nah, itu saja mungkin ya. Di sini juga ada kecap sebutan bapak, emak, mang, aki. Bapak, emak itu nenek, mang itu kakek, aki juga kakek, bibi itu bibi ya. Kemudian alo itu keponakan. Oke. Nah, ini dia. Ini bahasa Indonesianya, kata ganti atau pronomina. Kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, kurang, abdi, gitu kan kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kalau jamaknya kami, kita, gitu. Tadi ini kurang, kuring sarerea, abdi sadaya. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal ya. Kamu, anda, engkau, saudara kamu, gitu ya. Kamu, gitu. Silaing. Nah, ini ya. Kemudian jamak kalian, kalau bahasa Sundanya marane, hidup sarerea, aranjeun. Kemudian kata ganti orang ketiga, dia, beliau, mereka. Tunggal dia, beliau, jamaknya mereka.
gitu ya. Nah, itu. Kemudian contoh kecap sulur ayat di LKS halaman 9 sampai 11. Coba kita lihat bersama. Nah, di sini kita lihat, bisa kalian sambil membaca juga nanti ya. Kecap sulur gitu. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia intinya kata ganti kalau kecap sulur. Kata ganti itu ada kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak, kata ganti orang kedua, tunggal dan jamak, kata ganti orang ketiga, tunggal dan jamak. Nanti tinggal baca aja di LKS. Nah, oke. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila kita membuat kesimpulan, jadi dalam video materi ini Bapak sudah menjelaskan yang pertama mengenai paguneman, atau dalam bahasa Indonesianya adalah percakapan. Ya, di sini kita bisa lihat di LKS ringkasan materinya ada unsur-unsur paguneman, kemudian aturan dina paguneman itu ada 4, kemudian rupa-rupa paguneman itu ada 4 juga, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam paguneman, kemudian ciri-ciri paguneman yang baik gitu ya. Jadi silakan sebagai tambahannya kalian bisa baca LKS bahasa Sundanya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tugasnya khusus untuk kelas 71 gitu ya. Karena 71 itu Bapak lihat belum ada nilainya sama sekali untuk bahasa Sunda, jadi harus kalian catat dan perhatikan. Ada 2 tugas untuk 71. Sebetulnya untuk kelas yang lain pun 2 tugas. Tugas yang pertama adalah silakan kalian catat ya di buku masing-masing. Tugas yang pertama adalah silakan kalian kerjakan CBT-nya. Kerjakan ujian CBT-nya pada e-learning madrasah, yaitu pada kelas bahasa Sunda 71. Gitu ya. Waktunya bisa dikerjakan sekarang sampai dengan hari Sabtu. Terakhir hari Sabtu ya. Jadi jangan lewat hari Sabtu. Hari Sabtu malam. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengerjakan CBT, jadi kalau CBT Bapak kira nggak sampai Sabtu ya, 1 hari pun atau 1 jam pun selesai, karena soalnya sedikit, soalnya kurang dari 20, sedikit. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan CBT, ada lagi tugas yang kedua, yaitu tugas membuat sebuah paguneman atau percakapan. Ya, jadi nanti kalian di rumah silakan buat teks paguneman. Contohnya ada di halaman 4. Contohnya ada di halaman 4. Ameng ka Sakola SD. Kalian baca dan direkam melalui voice note. Direkam aja ya, jadi nggak usah pakai video, direkam aja. Kemudian rekamannya itu dikirim ke grup WhatsApp kelas 91. Paham ya? Oke, Bapak ulangi. Untuk kelas 91 ada 2 tugas. Yang pertama, kalian mengerjakan CBT. Ya, kemudian yang kedua, setelah selesai mengerjakan CBT, kalian buat rekaman, kalian membaca sebuah paguneman. Contoh pagunemannya ada di halaman 4 dan halaman 5. Silakan kalian pilih yang mana. Ya, ada di halaman 4 dan halaman 5 LKS. Pak, saya mau buat sendiri, mau cari di internet. Boleh, silahkan. Kalian catat di buku kalian, kemudian kalian baca.
Nah, ketika kalian membaca itu, dibuatkanlah rekaman suaranya atau voice note-nya. Nah, kemudian rekaman suara itu atau voice note itu kalian kirim ke grup WhatsApp kelas 91. Nah, tugas ini pun sama-sama batas waktu. Batas waktunya itu sampai hari Sabtu. Ya. Karena hari Senin itu Bapak harus menyetorkan nilai-nilai semua mata pelajaran untuk rapot tengah semester yang akan dibagikan pada bulan depan, tepatnya tanggal 15. Nah, itu saja ya, kelas 71. Silakan kalian pahami video materi ini. Apabila ada yang belum dipahami mengenai tugas ataupun materi, silakan kalian koordinasi atau bertanya ke Bapak melalui grup. Terima kasih. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.